Singosari ini di samping kita jual anggrek baik spesies maupun hybrid, yang koleksian maupun yang non koleksian. Di sini juga mengembangkan mulai melalui teknik persilangan, kultur. Jadi kita mengembangbiakan anggrek baik yang spesies maupun hybrid. Harapannya adalah dengan kita kembangkan atau perbanyak ada anggrek yang spesies, kita bisa mengurangi ketergantungan penghobi-penghobi yang ingin beli anggrek, jadi nggak harus ambil di habitat aslinya. Kalau yang kita kembangkan yang hybrid, harapannya adalah setiap akan terus tumbuh dan akan terus tercipta anggrek-anggrek dengan varian-varian baru, sehingga pasar anggrek ini itu yang membuat pasar anggrek ini dari dulu sampai sekarang nggak pernah mati, karena varian-varian barunya akan tetap ada. Terus ada muncul Mas ya. Dan sini juga bisa dibilang gudangnya reseller Mas ya, kalau mau. Iya, kebanyakan emang. Jadi kalau kita lihat rantai distribusi anggrek itu yang tertinggi itu importir atau produsen. Kalau saya kan produsen. Di bawah produsen itu biasanya kebanyakan jual ke reseller. Nah, reseller ini yang jual ke end user. Tapi di samping kita jual ke reseller, kita juga jual ke end user juga dengan harga yang beda jelas. Ngomong-ngomong masalah importir tadi, berarti di sini juga pernah impor berarti Mas ya, atau ekspor ya? Saya bukan importir, tapi saya beli di importirnya. Oke. Ya, jadi itu emang salah satu yang bikin kita jadi tantangan juga buat kita sih sebenarnya. Di Indonesia ini habitat anggrek sangat besar, termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Tapi kebutuhan anggrek di Indonesia, untuk mencukupi kebutuhan anggrek di Indonesia ini 70% kita masih impor. Bisa dikatakan Mas, untuk memelihara anggrek itu perawatan mudah. Ya sebenarnya anggrek nggak jauh beda dengan tanaman-tanaman lainnya ya. Artinya anggrek atau tanaman lainnya itu ketika kita mau nanam butuh kita lihat agroklimatnya. Maksudnya kita harus menyesuaikan semirip mungkin dengan habitat aslinya. Nah itu sebenarnya kuncinya. Anggrek itu jenisnya sangat banyak. Terus ada juga perlakuannya juga berbeda-beda. Ada anggrek yang di habitatnya dia tumbuh di tanah. Maka ketika ditanam di rumah, maka medianya harus tanah. Paling banyak kebanyakan anggrek itu tumbuh nempel di pohon atau epifit. Maka untuk anggrek-anggrek jenis ini ya nggak bisa ditanam dengan media tanah. Yang paling baik tanahnya tanah apa? Kalau tanah humus sih, itu untuk yang anggrek tanah. Tapi sebenarnya paling banyak anggrek jenis anggrek itu habitatnya epifit. Nah, kebanyakan orang-orang penghobi awal itu memperlakukan semua anggreknya sama, padahal dia nggak tahu ini habitatnya yang mana. Ini yang tumbuh di tanah, nempel di pohon, atau malah dia tumbuh di karang-karang seperti itu. Dan lagi anggrek itu habitat aslinya ada dimulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Maksudnya kalau yang dataran rendah kebanyakan dia lebih suka panas. Kalau dataran menengah sampai tinggi dia lebih suka yang lembab. Nah, orang-orang kadang nggak tahu, yang suka panas dikasih kelembapan tinggi, yang suka lembab dipanaskan. Iya, akhirnya ya. Makanya intinya dalam merawat anggrek itu perlu dilihat jenis anggrek apa yang dia tanam. Ketika dia udah tahu seperti itu, maka perawatannya akan bisa jadi lebih mudah. Oke. Berarti jika untuk pemula, intinya jika istilahnya budget sudah memadai, harus belinya di orchid yang recommended berarti, bukan online atau bagaimana? Ada saran nggak? Ya sebenarnya ada anggrek itu pasar anggrek saya bagi menjadi dua. Jadi anggrek yang pasarnya kolektor dan non koleksi. Kolektor ini biasanya yang seperti yang tadi saya sampaikan ke jenengan itu
beberapa anggrek yang unik-unik itu biasanya pasarnya di kolektor. Kalau kolektor biasanya dia udah tahu sendiri. Kolektor nggak melulu harus dalam kondisi berbunga untuk dia beli. Dia beli kadang-kadang karena ID-nya, karena jenisnya. Kalau anggrek yang pasar yang kedua yaitu non kolektor, ada jenis-jenis sendiri seperti Dendrobium, Phalaenopsis yang berbunga seperti itu. Nah, kenapa itu menjadi pasar non koleksi? Karena itu pertama perawatannya sudah umum. Itu banyak orang udah tahu caranya Dendrobium seperti apa yang seperti apa. Jadi nggak terlalu ribet. Memang tapi tetap aja butuh dipelajari lah. Ini sebenarnya anggrek yang jenis seneng lembab atau yang seneng kering gitu. Berarti harus banyak literatur Mas ya? Iya, banyak belajar lah. Sebenarnya kalau kita mau ngerawat tanaman atau hewan yang bernyawa, ya mau nggak mau konsekuensinya kita harus tahu. Harus belajar biar jangan sampai membunuh atau malah ya tidak maksimal lah pertumbuhannya nanti. Jangan sampai ikut-ikutan terus beli kembang yang banyak gitu Mas ya, jangan ya. Iya, tapi dia nggak ngerti cara merawatnya, kan kasihan juga. Penghobis baru anggrek itu hampir terus tumbuh ya, tanpa tergantung sama momen. Nggak ada momennya, jadi pasti akan ada tumbuh terus. Penghobi lama ya tetap eksis, yang baru tetap terus bermunculan. Dan pandemi kemarin itu ya sama sekali nggak mengurangi pasar, malah tambah. Oke. Berarti bisa dikatakan di kebun sini bahkan omset waktu pandemi bahkan naik Mas ya? Di awal pandemi menurun ya. Orang pada takut loh. Tapi setelah lebaran tahun kemarin itu luar biasa meningkat. Oh, malah tahun kemarin ya mulainya? Iya, mulai lebaran kan pandemi kemarin kan sebelum puasa ya, tahun kemarin. Tahun lalu. Jadi setiap tanaman itu butuh adaptasi ketika dia diganti medianya atau repotting. Nah, makanya orang mesti harus tahu dulu kebutuhan repottingnya. Biasanya repotting itu ada karena dua hal. Karena yang pertama media yang sekarang itu sudah asam, jadi sudah tidak bisa menyimpan nutrisi. Yang kedua bisa jadi media yang sekarang yang mau direpotting itu sudah tidak muat lagi. Entah itu batangnya sudah pada keluar dari potnya atau dari papannya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mau ganti media atau ganti pot atau repotting, ya harus lihat kebutuhannya. Kalau misalnya ternyata medianya masih besar dan masih bagus, ya jangan direpotting, jangan dipindah. Karena mau nggak mau kalau repotting atau dipindah, itu pasti dia butuh adaptasi. Seperti itu. Thank you.